Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam 17 menit dari Kutoarjo, Jawa Tengah, saat ini saya sedang berada di stasiun Yogyakarta dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju Gua Selarong, diperkirakan sekitar 15 km dari kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya Sobat Infra 7 dimanapun Anda berada. Semoga dalam kondisi sehat dan tetap bugar. Pada perjalanan kali ini Infra 7 akan mereview napak tilas jejak kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Dari sejak lolosnya Pangeran Diponegoro dengan jebol tembok di Tegalrejo saat dikepung Belanda, Gua Selarong hingga hirup perlawanan Perang Jawa periode 1825 hingga 1830 sampai tipu muslihat Jenderal de Kock melakukan penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya Infra 7 akan merampungkan napak tilasnya melacak ruang tahanan Pangeran Diponegoro di Jakarta. Ikuti hingga tuntas hiruk perjalanan dalam napak tilas jejak kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Kota Yogyakarta yang tersohor sebagai kota pelajar sejarah dan budaya sempat menginspirasi Infra 7 untuk lebih dekat dalam perjalanan napak tilas jejak kepahlawanan tahun ini. Bus Trans Jogja jalur 15 jurusan Malioboro Palbapang melaju membawa Infra 7 dan penumpang lainnya ke tujuan. Di depan Pasar Bantul, Infra 7 pun turun karena Trans Jogja tidak melewati Gua Selarong. Setelah makan bakso, Infra 7 pun melanjutkan perjalanan kembali dengan menggunakan ojek online. Sobat Infra 7, ojek online pun membawa Infra 7 menuju Gua Selarong. Diperkirakan sekitar 5 km dari Pasar Bantul, Yogyakarta. Mengulik sepenggal sejarah bahwa Gua Selarong merupakan gua yang sangat bersejarah. Disinilah perang melawan Belanda dikobarkan. Gua Selarong menyimpan kisah dan cerita perang Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda. Dan di Gua Selarong inilah tempat persembunyian Pangeran Diponegoro setelah Belanda membakar kediamannya di Tegalrejo. Di dalam Gua Selarong inilah Pangeran Diponegoro dan pengikutnya merancang strategi dalam melawan Belanda. Sobat Infra 7, inilah kawasan perbukitan Gua Selarong yang berada di kawasan Bantul, Yogyakarta. Sobat Infra 7, akhirnya sampai juga di kawasan wisata Gua Selarong. Perlu diketahui bahwa letak Gua Selarong berada di Dusun Kembang Putian, Kelurahan Guosari, Kapanewon, Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saat ini Gua Selarong menjadi objek wisata bersejarah. Selain untuk mengenang dan melihat napak tilas Pangeran Diponegoro dengan suasana bukit kapur dan pohon yang rindang yang begitu asri dan naturalis, menjadikan Gua Selarong sebagai tempat yang terbilang cukup representatif bagi para wisatawan yang ingin sekedar refreshing dan menikmati sensasi keindahan alam dan sekitarnya. Inilah suasana momentum bulan kemerdekaan di Gua Selarong. Wah, ono pasar. Pasar kaget po, Bu? Pasar kaget. Oh, nggih. Inilah Gua Selarong, Bantul, Yogyakarta. Teman-teman semua, saat lelah mulai menyergap, kita bisa rileks dan santai di pendopo yang disediakan pengelola di Gua Selarong ini. Ada beberapa pendopo bisa kita jadikan untuk rileks, santai, bahkan tiduran, melepas penat sejenak. Perlahan tapi pasti,
Infra 7 pun menaiki puluhan anak tangga, bahkan mungkin ratusan anak tangga, hingga akhirnya sampai juga di pelataran Gua Selarong. Inilah suasana pelataran Gua Selarong yang berada di lereng perbukitan Selarong. Nah, tak jauh dari Gua Selarong ternyata juga menyimpan sebuah keindahan. Terdapat Curug Gua Selarong. Nah, di Gua Selarong inilah Pangeran Diponegoro membangun pertahanan dan menyusun taktik atau strategi pembalasan terhadap Belanda. Pasukan Diponegoro semakin hari makin bertambah hingga mencapai ribuan. Bahkan gelora Perang Jawa makin meluas. Tidak hanya di kawasan Jogja, kawasan Banyumas dan Jawa Tengah lainnya hingga Jawa Timur. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda menemukan semangat heroik yang membara. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Gua Selarong. Nah, di belakang saya adalah Gua Kakung. Nah, konon di tempat inilah Pangeran Diponegoro beristirahat. Dan nanti juga saya akan tunjukkan Gua Putri di mana istri Pangeran Diponegoro juga beristirahat ketika misalkan melepas lelah. Dan di tempat inilah Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya melakukan strategi atau trik perang gerilya. Saya akan coba mengelilingi Gua Selarong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Gua Kakung yang dijadikan tempat peristirahatan Pangeran Diponegoro. Sobat Infra 7, seiring waktu keberadaan Pangeran Diponegoro dan pasukannya di Gua Selarong ini ternyata tercium oleh Belanda. Tercatat 3 kali serangan Belanda, namun Pangeran Diponegoro dan pasukannya telah menghilang karena bersembunyi di gua sekitarnya. Sejarah mencatat ketika Pangeran Diponegoro dikepung Belanda di Tegalrejo, bersama keluarganya akhirnya melarikan diri dan bersembunyi di Gua Selarong untuk menyelamatkan diri. Dari tempat inilah dilakukan strategi atau trik perang gerilya bersama pengikutnya. Dari Gua Selarong inilah Perang Jawa dikobarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Infra 7, saat ini saya berada di dalam Gua Putri. Nah, Gua Putri ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan istri Pangeran Diponegoro, yaitu R.A. Ayu Ratnaningsih. Inilah kondisi Gua Putri. Tampak reruntuhan bebatuan kapur, dan di Gua Putri ini sepertinya lebih lebar, lebih luas, bahkan lebih dalam dibanding Gua Kakung yang ditempati sebagai tempat peristirahatan Pangeran Diponegoro. Inilah beberapa strategi perang Diponegoro yang terkenal dengan Perang Jawa. Di antaranya adalah taktik yang dilakukan merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. Mengirim utusan kepada para bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda. Memilah bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan. Membagi wilayah perang dan pertahanan. Perang Diponegoro dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang didampingi pamannya Pangeran Mangkubumi Alibasa Sentot Prawiro Dirjo sebagai Panglima Muda dan juga Kiai Mojo serta murid-muridnya. Adapun penyebab dan latar belakang Perang Diponegoro dipicu oleh kondisi di Surakarta dan Yogyakarta yang semakin memprihatinkan karena campur tangan Belanda terhadap pemerintahan lokal kadang memperburuk perselisihan yang ada di lingkungan keraton. Campur tangan kolonial juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, dampak dominasi Belanda telah membuat rakyat makin menderita, dari tenaga kerja paksa hingga diwajibkan membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda itulah Pangeran Diponegoro menyatakan perang dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sobat Infra 7, itulah tadi penyebab dan latar belakang serta strategi Perang Diponegoro. Teman-teman semua,
Wisata Gua Selarong ternyata terbilang cukup representatif. Selain kita bisa nampak tilas perjuangan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya bersama pengikutnya di Gua Selarong, kita juga bisa merasakan sensasi kesegaran, panorama yang begitu indah dan eksotis tentunya di kawasan Gua Selarong. Demikianlah sepenggal sejarah jejak kepahlawanan yang dihimpun dari berbagai sumber dan literasi sejarah yang melengkapi tayangan video ini. Semoga bisa memberikan secercah pencerahan edukasi sejarah dan pentingnya napak tilas. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng notifikasinya agar kami semangat berkarya. Atas dukungan dan perhatiannya kami ucapkan selaksa terima kasih. Salam cas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.